Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di satu majlis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan di tempat yang juga sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persoalan ahkamul wudu, hukum wudu terkait dengan syarat-syarat sahnya wudu serta fardu dari ritual wudu. Pada kesempatan pertemuan malam ini kita akan melanjutkan bahasan kita pada masih terkait dengan ahkamul wudu, tetapi lebih mengarah kepada hal-hal yang sunnah yang kita lakukan dalam kaitan dengan pelaksanaan wudu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa sunanuhu at-tasmiyatu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaihi, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Sunnah wudu, kata sunanuhu ini diambil dari kata sunnah. Sunnah itu jamaknya sunan. Kata sunan atau sunnah itu adalah sesuatu yang kalau dilaksanakan maka akan mendapatkan tambahan pahala. Tapi kalau tidak dilaksanakan maka tidak akan menggugurkan ritual ibadah itu. Itu sunnah. Tetapi sunnah ini adalah sesuatu yang penting kita laksanakan. Kenapa penting kita laksanakan? Yang pertama adalah sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, maka amalkan sunnahnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menginformasikan kepada kita dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Kata Allah, ya Muhammad, katakan ya Muhammad, jika kamu mencintai Allah. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada umatnya apa? In kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti ajaran aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Kalau kalian mengikuti ajaran-ajaranku, segala perintah dan menjauhi laranganku, kata Allah, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan limpahkan kecintaannya kepada kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Maka melaksanakan sunnah itu adalah sebagai bukti kecintaan kepada Allah dan cintaan kepada Rasulullah. Sementara kita hidup ini perlu mencari ridha Allah, perlu mencari kecintaan dan kasih sayang Allah. Kenapa? Amalan-amalan kita itu tidak pantas untuk dapatkan surga Allah. Makanya Nabi pernah mengatakan, dan para sahabat kemudian mengomentari, termasuk engkau ya Rasul tidak akan masuk surga, termasuk saya, kata Rasulullah, illa an tagammadiyallahu birahmati,
kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Jadi masuknya surga kita ini adalah karena kasih sayang Allah. Tapi untuk bisa mendapatkan kasih sayang dan keridhaan Allah, maka Anda harus jalankan perintah-perintahnya. Tapi jangan mengandalkan dan mengklaim dengan apa yang kita lakukan kita bisa masuk surga. Katanya maksudnya Pak, saya sholat malam, puasa Senin Kamis, yang wajib saya nggak tinggalkan, saya pasti masuk surga. Nah itu nggak boleh itu Pak. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu bukan sesuatu yang bisa membeli surga. Surga nggak bisa dibeli. Kalau kita mengumpulkan uang dengan amalan-amalan kita kumpulkan, lalu kemudian kita mengatakan saya bisa beli surga dengan amalan-amalan saya, Anda bohong. Kenapa? Memangnya sudah berapa kali Anda beramal? Berapa tahun? Dan apakah amalan-amalan yang kita lakukan selama berapa tahun itu diterima Allah atau tidak tuh Pak? Belum tentu. Makanya Nabi pernah mengingatkan, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab. Berapa banyak orang yang sholat nggak dapat apa-apa dari sholatnya kecuali capek doang. Banyak. Kenapa? Karena dia sholat hanya asal sholat, tidak ngerti fikihnya, tidak ngerti aturan-aturan terkait dengan bagaimana sholat itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, sunnah laksanain. Yang kedua, untuk menyempurnakan yang wajib. Boleh jadi yang wajib ini kita masih bolong-bolong tuh, maka ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Misalnya sholat kita, mungkin kita melaksanakan sholat tidak maksimal, maka untuk menambah yang bolong-bolong itu tambah dengan sholat-sholat sunnah. Begitu maksudnya. Misalnya sholat sunnah rawatib, kalau qobliyah maghrib tuh ghairu muakkadah, tidak terlalu dianjurkan. Tapi kalau ba'da maghrib itu muakkadah, dianjurkan. Sebelum isya itu dianjurkan juga. Tapi setelah isya muakkadah, itu sangat dianjurkan. Termasuk qobliyah subuh, sebelum subuh itu sangat dianjurkan. Kenapa? Nabi mengatakan 2 rakaat fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Maka sholat sunnah laksanakan. Untuk apa? Untuk nambel yang bolong-bolong dari sholat wajib kita. Itu maksudnya. Nah, di sini termasuk sunnah wudu. Pertemuan yang lalu kita bahas fardu wudu ada 6. Tetapi yang fardu wudu itu perlu kita tambah dengan yang sunnah. Jangan kita tinggalkan, kecuali dalam konteks kondisi di mana misalnya air tidak ada, kurang, atau dalam kondisi di mana kalau kita wudu maka ketinggalan sholatnya, maka diambil yang wajib-wajib aja. Ini sudah qomat nih, kita masih belum wudu. Pas mau wudu, maka wudu kita apa? Kita ambil yang wajib tuh. Misalnya apa? Dari muka, apalagi sih? Tangan sampai siku, kemudian membasuh kepala, kemudian kaki sampai mata kaki, yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sunnah yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah at-tasmiyah. At-tasmiyah itu artinya membaca bismillah. Kenapa ini merupakan sunnah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la salata, tidak sah salat, liman la wudu'a lahu, bagi yang tidak berwudu. Jadi wudu itu miftahus shalah. Kunci untuk melaksanakan salat adalah wudu. Maka wudu wajib. Kenapa wudu wajib? Karena salat wajib. Untuk bisa melaksanakan salat Anda harus bersuci. Maka salah satu bersuci adalah wudu. Karena sholat itu wajib, maka wudu menjadi wajib. Sama dengan kita ibaratkan, kita analogikan, kita kiaskan seperti rumah nih Pak. Rumah Bapak bocor, gentengnya kena sesuatu yang kemudian membuat air hujan itu jatuh ke dalam. Wajib nggak benerin genteng? Wajib nggak Pak? Wajib tuh. Kalau saya nggak benerin gimana? Repot kita.
kehujanan terus, air jatuh. Kita nggak bisa benerin genteng kecuali butuh tangga. Maka keberadaan tangga wajib nggak? Wajib tuh. Maka Anda harus cari tangga untuk bisa naik ke atas, betulin genteng. Maka lil wasail hukmul maqasid. Di dalam kaidah disebutkan karena tujuan itu wajib, sholat itu wajib, maka wasilah untuk menyampaikan pada tujuan menjadi wajib tuh. Sama dengan misalnya nuntut ilmu, wajib nggak? Nuntut ilmu wajib tuh. Maka segala sesuatu yang bisa membuat ilmu itu tegak jadi wajib tuh. Apa? Madrasah. Yang kedua, ustadznya. Kalau nggak ada gurunya, gimana caranya ngajar? Kan sekolah itu nggak bisa berjalan. Maka itu jadi wajib. Makanya pemerintah harus memperhatikan itu. Karena ini adalah sesuatu yang wajib. Sama, sholat itu nggak akan sah tanpa wudu. Wala wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaih. Dan tidak sah wudu itu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Makanya pada saat ketika kita wudu, sebelum membasuh tangan kita, kedua telapak tangan, apa kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Kenapa membaca bismillah itu penting? Nabi pernah mengatakan, kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perbuatan yang baik tidak dimulai dengan membaca bismillah, maka perbuatan itu akan terputus keberkahannya. Makanya kalau kita minum, baca bismillah. Makan, baca bismillah. Ketika kita mau melaksanakan yang baik-baik, keluar rumah, baca bismillah. Dan seterusnya. Yang baik-baik, kita baca bismillah. Tapi kalau yang jahat-jahat, jangan. Mau curi sendal di masjid, bismillahirrahmanirrahim. Fasih banget lagi bismillahnya. Nah itu nggak boleh tuh. Kenapa? Karena perbuatan jahat itu sama saja Anda menghina Allah. Dan bisa jadi Anda bisa murtad itu. Kenapa? Seperti orang misalnya mau minum anggur, minum bir, bintang Pak, baca bismillah. Ini mau mabok nih. Lalu dia minum, bismillahirrahmanirrahim. Itu bisa murtad Pak. Kalau tujuannya adalah menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya dapat berkah. Satu, berkah itu penting tuh. Apa itu berkah? Di dalam tradisi agama Islam, berkah itu adalah ziyadatun fil khair, bertambah kebaikan. Itu berkah. Kalau amalan kita ingin dapat keberkahan dari Allah, perlindungan dari Allah, baca bismillah. Kalau perlu baca Al-Fatihah, lebih hebat lagi. Setiap memulai satu ibadah, satu perbuatan baik, coba baca Al-Fatihah. Misalnya apa? Misalnya kita mau belajar atau mau keluar rumah lah, kita baca Al-Fatihah itu. Kenapa? Manfaat dari membaca Al-Fatihah itu sangat luar biasa. Itu yang pertama, baca bismillah. Manfaatnya banyak. Saya akan cerita Pak. Ada orang tuh, seorang istri, dia punya suami, tapi suaminya bukan orang yang soleh, bukan orang yang baik. Kalau dengar nama-nama Allah, pasti alergi. Kira-kira ada nggak sih orang gitu Pak? Ada banyak Pak. Sementara istrinya orang soleh. Dia punya kebiasaan itu, setiap melakukan sesuatu, pasti dia baca bismillah. Pasti itu. Karena dia yakin, bismillah itu bisa memberikan keberkahan kalau dibaca. Bisa memberikan perlindungan. Dan bisa memberikan manfaat yang besar. Karena suaminya ini bukan orang yang soleh, alergi kalau nama-nama Allah disebut, dia nggak suka banget tuh istrinya selalu ngucapin bismillah. Alergi dia. Sampai dengan orang misalnya dikit-dikit, alhamdulillah, masya Allah. Kadang-kadang ada orang nggak suka kan? Ini orang dikit-dikit, masya Allah, bismillah, alhamdulillah, begitu terus. Nah, modelnya seperti itu. Akhirnya dia mau berikan pelajaran kepada istrinya itu. Lalu kemudian dia serahkan uang, dan cerita ini ada dalam satu kitab Pak. Dia serahkan uang di dalam sebuah tas atau
dia serahkan sebuah tas yang isinya uang. Diserahkan kepada istrinya, istriku ini saya titip. Nanti kapan-kapan saya ambil kembali. Istrinya tentu dengan prasangka baik diambil. Masuklah dia ke dalam kamar. Dalam kamar itu ada satu kotak. Kotak itu dimasukkan dia ke dalam kotak itu. Suaminya ngintipin di mana itu tas berisi uang itu diletakkan, ditaruh di mana itu. Dilihatin, oh ternyata dalam kotak penyimpanan itu. Setelah istrinya keluar, dia masuk. Pas dia masuk, diambil tuh suaminya, ngambil tas berisi uang itu, lalu kemudian diletakkan ke dalam sumur. Dalam sumur, Pak. Kira-kira beberapa minggu kemudian, sang suami tanya sama istrinya, mana uang yang pernah saya titip kepada engkau? Saya mau pakai. Istrinya nggak curiga kan? Padahal uang itu sudah diletakkan di mana, Pak? Di sumur tuh. Ini nggak curiga. Lalu dia masuk ke dalam kamarnya, dia buka kotak itu, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena kebiasaannya begitu. Nah, pas dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dalam kitab tersebut diceritakan Allah perintahkan malaikat Jibril untuk ambil itu tas yang ada dalam sumur, diletakkan kembali dalam kotak. Pas dia buka tuh istrinya, ada tas berisi uang itu. Lalu kemudian diambil tas itu, diserahkan suaminya. Suaminya kaget. Loh, kok bisa? Dalam hatinya, kok bisa ini? Akhirnya suaminya setelah melihat kejadian yang luar biasa ini, lalu kemudian dia taubat. Dia nyesal. Selama ini dia keliru, dia salah. Dia alergi dengan apa yang dilakukan istrinya. Dikit-dikit bismillah, dikit-dikit bismillah, alergi dia. Akhirnya dia sadar, lalu kemudian berubah menjadi orang baik. Nah, dalam cerita di dalam satu kitab, saya lupa judulnya itu, tapi ada kitabnya, di rumah saya ada. Itu bisa kita ambil hikmah. Bismillah itu bukan sesuatu yang sepele. Maka kalau kita melakukan satu perbuatan, mulailah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, termasuk pada saat ketika melaksanakan wudu. Itu yang pertama. Yang kedua, summa ghaslul kaffain. Kemudian membasuh kedua telapak tangan. Kaf itu telapak tangan. Jadi sampai sini nih, kaf. Nanti kalau disebut dengan yadun, sampai di atas. Yadun, lengan. Ini telapak tangan. Setelah baca bismillah, disunahkan itu kita membasuh, membersihkan kedua telapak tangan. Maka dibersihkan dulu. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah yang pertama, tangan ini anggota tubuh yang paling sering nyentuh benda kotor. Tangan. Bapak kalau makan pakai apa, Pak? Pakai tangan tuh. Kadang-kadang kita nggak pakai sendok makannya, pakai tangan tuh. Atau memegang sesuatu benda-benda, itu pakai apa? Pakai tangan. Maka yang paling rentan terkena penyakit, terkena sesuatu yang kotor, virus dan lain sebagainya itu tangan. Maka membasuh tangan seakan-akan ingin mengajarkan kepada kita, Anda kalau melakukan sesuatu bersihkan dulu tangan tuh. Seakan-akan ingin menyampaikan pesan itu. Kenapa? Karena tangan itu adalah satu anggota tubuh yang paling sering menyentuh benda-benda kotor. Pada saat ketika Anda membersihkan kedua telapak tangan, maka dianjurkan oleh Rasul bukan cuma sekedar begini, tapi termasuk sela-selanya ini nih. Karena apa? Karena di sela-sela ini juga ada kotoran yang kita nggak tahu, debu-debu yang menyimpan. Makanya orang Islam itu bersih. Kenapa? 5 waktu dia melaksanakan wudu bersih. Nanti kita akan jelaskan tanda umat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat itu dikenali dengan apa? Mukanya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, dikenali. Itulah umat Rasulullah SAW. Nanti kita akan masuk juga. Yang kedua, summa siwaku bikulli khashinin illa lisaimi ba'da sawal. Setelah membasuh kedua telapak tangan, maka disunahkan itu as-siwak. Pakai siwak.
Siwak itu cara megangnya, ada pulpen nggak? Nggak ada ya? Ada pulpen? Nah itu coba. Kita berikan contoh cara megangnya. Jadi siwak ini ukurannya kalau bisa jangan terlalu kecil. Ini megangnya gini. Ini kan 3 jari di atas, jempol di bawah. Ini apa nih? Kelingking. Kalau gosok tuh bukan begini, bukan. Begini, seret, 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 seret. Bukan. Bapak kan sering lihat orang begini kan? Tapi gini, seret, 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 seret. Itu cara siwak yang diajarkan. Bukan kita nyelip-nyelip gini-giniin, bukan. Itu sesuai kemauan kita aja. Seperti sikat gigi. Kita gini, seret, seret. Siwak. Kenapa Rasulullah ngajarkan siwak? Bersiwak. Sebelum Anda ke kubur. Diajarkan dengan apa? Bikulli khashinin, dengan sesuatu yang kasar. Bukan yang lembut, yang kasar. Illa lisaimi ba'da zawal. Kecuali orang yang puasa setelah matahari tergelincir. Itu makruh. Kalau matahari tergelincir maksudnya udah zuhur, lalu Anda bersiwak, termasuk sikat gigi ya. Termasuk sikat gigi. Itu makruh. Tetapi bedakan sikat gigi dengan siwak. Karena siwak itu berdasarkan penelitian kedokteran itu ternyata beda dengan sikat gigi atau dengan odol. Beda, Pak. Kalau odol kan cuma baunya doang. Kemudian gigi kita bersih. Tetapi apakah memberikan kesehatan atau tidak? Kalau siwak itu sudah dibuktikan. Apa? Di dalam siwak, kayu-kayu siwak itu memang mengandung kandungan-kandungan yang itu bisa efektif melawan bakteri. Kandungannya. Kedua, plak gigi, ini karang gigi, tahu kan karang gigi? Itu bisa hilang dengan siwak. Yang berikutnya adalah gigi dan gusi bisa terlindungi. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita itu pada saat ketika kita ingin melaksanakan wudu, setelah kita membasuh kedua telapak tangan dan membaca bismillah sebelumnya, maka menggunakan siwak untuk membersihkan mulut kita, kecuali bagi orang yang berpuasa setelah tergelincir matahari atau setelah waktu zuhur. Kenapa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menginformasikan kepada kita, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Laula, seandainya tidak, an asyukka ala ummati, memberatkan umatku, kata Nabi ini. Ternyata memang agak berat. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, kata Nabi, la amartuhum bisiwak, aku akan perintahkan mereka untuk wajib melaksanakan atau menggunakan siwak atau bersiwak. Ma'akulli wudu, pada saat ketika melaksanakan wudu. Tapi karena sulit, berat, maka itu disunahkan. Kalau Nabi menggunakan kalimat seperti ini, maka sunnahnya itu mendekati wajib tuh. Kalau tidak memberatkan, itu akan menjadi sesuatu yang harus. Kalau Nabi menekankan itu sesuatu yang penting, ada manfaatnya, gitu loh maksudnya. Sama dengan misalnya, seperti kalau kita punya bejana, lalu bejana kita dijilati oleh anjing atau babi. Kita kan diajarkan gimana itu? Bersih, cuci berapa kali? Salah satunya dengan tanah. Kok dengan tanah? Bisa nggak dengan deterjen, dengan sabun? Kenapa harus dengan tanah? Ternyata Pak, diteliti tanah itu memang mengandung zat-zat yang bisa membunuh bakteri-bakteri yang ada pada air liur anjing dan babi itu. Sementara sabun nggak bisa. Maka kalau Rasulullah menetapkan sesuatu, itu dari Allah. Allah lebih tahu apa yang baik buat kita. Termasuk ketika Rasulullah merintahkan untuk bersiwak, karena ini berat jadi sunnah, maka itu ada banyak manfaatnya. Cuma kita jarang lihat Pak ya. Jarang kita lihat ada orang wudu pakai siwak tuh. Kecuali jamaah tabligh, Pak. Kalau jamaah tabligh banyak ya. Bapak jamaah tabligh bukan? Tampangnya jamaah tabligh, Pak. Kalau jamaah tabligh tuh sering dia. Ya masing-masing kan orang punya tradisi ya. Tetapi itu bagus.
Rawahu Malik wa Syafi'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik ini dia seorang ahli fikih, pendiri mazhab Maliki. Beliau juga seorang ahli hadis. Dia punya kitab hadis namanya Al-Muwatta. Imam Syafi'i juga seorang ahli fikih, murid Imam Malik. Dia juga punya kitab hadis namanya Musnad Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i bukan imam sembarangan, hari itu ahli hadis. Pendiri mazhab kita itu ahli hadis. Nah, yang sunnah berikutnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah summal madmadah, kemudian ke kumur. Madmadah, ke kumur. Kenapa ke kumur itu penting? Karena mulut ini pintu. Mulut ini pintunya, Pak. Kenapa pintu? Anda kalau makan, minum, itu masuknya ke mana? Ke mulut itu. Dan di situ tempat berkumpulnya sisa makanan. Jadi kalau Anda makan, apalagi makan daging pas Idul Adha kemarin, orang yang giginya bolong-bolong, bukan bolong-bolong ya, ada apa namanya itu, renggang-renggang, pasti nyelip tuh daging tuh. Kalau dia nggak gosok gigi, nggak bersihkan, nggak ke kumur, itu akan nempel, itu akan jadi bakteri itu. Dan itu bisa merusak gigi. Makanya kita umat Islam itu bersih. Kenapa? Karena pada saat ketika kita mau melaksanakan sholat, di situ pasti berwudu. Ketika berwudu, salah satunya adalah sunnah ke kumur. Ke kumur itu bukan kubur masukin air doang, Pak. Bukan begitu kayak ibu-ibu. Ibu-ibu kan begini kalau kumur. Tapi masukin di gini nih, apa juga bahasa Betawinya? Dilak-lakan gitu. Supaya bersih, supaya keluar ini, karena kotoran-kotoran itu bisa keluar tuh. Sisa-sisa makanan bisa keluar, kecuali yang nyelip. Kalau nyelip tuh perlu menggunakan alat itu, misalnya tusuk gigi atau yang lainnya supaya keluar. Tapi kalau seandainya makanan-makanan yang tersisa di dalam mulut kita, itu bisa jadi bakteri dan kotoran kalau nggak dibersihkan. Karena itu maka di dalam syariat Islam wudu itu membersihkan itu. Kalau kita wudunya benar, isbahul wudu. Wudu itu sempurna, bukan cuma sekedar wudu, tapi menyempurnakan wudu kita. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau pernah mengatakan, seandainya tadi yang saya katakan tidak memberatkan umatku, niscaya mereka aku perintahkan untuk bersiwak setiap kali wudu. Makanya dengan siwak itu bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang nyelip tadi itu. Itu bisa menghilangkan. Yang berikutnya yang sunnah itu wal istinsyak. Istinsyak itu artinya masukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya. Makanya di dalam istinsyak itu Anda bukan cuma sekedar masukin air taruh begini seperti orang ngupil, bukan. Ini air nih dimasukkan, sedot. Habis disedot, diapakan lagi? Dikeluarkan. Jadi sedotnya gini nih. Buang. Jadi ambil air, yang sunnah itu menggabungkan ke kumur dengan masukkan air ke hidung. Jadi ambil air, masukin ke mulut. Buang gitu. Keluar tuh kotoran. Jadi masuk ke sini nih. Jangan sampai nyedotnya jangan terlalu ini. Nanti bisa masuk ke mana? Dalam mata dia bisa perih. Apalagi di bulan puasa nggak boleh. Makanya disebutkan sini wal mubalaghatu fihima limubtirin. Bagi orang yang tidak berpuasa wal mubalaghah sunnah. Mubalaghah itu perlu bersungguh-sungguh untuk masukkan air ke mulut dan ke hidung. Sungguh-sungguh maksudnya supaya kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung dan mulut itu bisa keluar. Namanya wal mubalaghah, bersungguh-sungguh. Kalau di bulan puasa jangan, Pak. Kalau bulan puasa air masuk ke hidung lalu masuk ke dalam, itu membatalkan wudu. Membatalkan apa? Puasa. Wa jam'uhuma bi thalathi gharafatin wal istinsar. Dan menggabungkan keduanya dengan tiga air yang ada di sini. Jadi gini. Ini air nih kita taruh dari keran misalnya. Lalu kemudian dimasukkan, digabungkan nih. Di sunnah itu digabungkan yang seperti saya katakan tadi, digabungkan. Masuk ke mulut, kemudian masuk ke hidung, kemudian istinsar, dikeluarkan. Itu bagusnya digabungin. Tapi kita kadang-kala agak sulit, Pak ya.
menggabungkan, terpisah-pisah. Mulut yang mulut sendiri, hidung ya hidung tersendiri, yang nggak apa-apa. Tapi yang sunnahnya itu adalah wajam'uhuma bisalasi gharafatin wal istinsar. Menggabungkan kekumur dan istinsyak itu sekaligus dengan 3 kali celupan air, lalu kemudian kita mengeluarkan dari hidung itu air yang sudah masuk ke dalam hidung. Itu bisa memberikan kesehatan. Bisa dipahami enggak, Pak? Kenapa istinsyak itu penting selain kekumur? Karena hidung ini tempat pernapasan, Pak. Hidung ini Anda bernapas. Ketika Anda bernapas, itu biasanya banyak debu-debu itu masuk tuh, yang kita nggak lihat. Kalau kita lihat, Pak, takut kita keluar. Misalnya mata kita mampu melihat partikel-partikel atau benda-benda yang paling kecil yang nggak terlihat oleh mata biasa, tapi kita bisa lihat. Itu bisa, nggak mungkin kita bisa keluar. Takut dimanapun kita takut. Di sini termasuk banyak, Pak, cuma kita nggak tahu. Nah, setiap saat kita menghirup, termasuk AC ini. Kalau AC nggak pernah dibersihin misalnya kan, kira-kira yang kita hirup apa tuh? Bisa sesuatu yang membahayakan juga, kotoran-kotoran. Nah, dan itu bisa dihilangkan, salah satunya adalah dengan melakukan istinsyak. Masukin air ke dalam hidung kita, lalu kemudian kita keluarkan air tersebut. Ada penelitian terkait dengan persoalan wudu umat Islam, terkait dengan istinsyak itu, ternyata istinsyak itu bisa mengurangi resiko infeksi saluran pernapasan. Makanya pada saat terjadi COVID-19 itu, Pak, itu luar biasa wudu itu. Malah ada orang tuh masuk Islam gara-gara ngelihat praktek wudu. Ternyata di dalam Islam itu pencegahan penyakit sudah dilaksanakan melalui ibadah yang disebut dengan wudu itu. Ini luar biasa. Nah, berikutnya, wa mashu kulli ra'si wal udhunaini zahiran wa batinan. Yang dianggap sebagai sunnah dari wudu itu adalah wa mashu kulli ra'si, membasuh semua kepala ini, kepalanya semua, itu sunnah. Kalau mazhab Syafi'i kan sunnahnya, kalau Anda membasuh kepala kan wajib nih, cukup air sedikit kena kepala kita, lalu terasa dingin, dianggap sudah cukup. Kata mazhab siapa? Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, 1/4 dari kepala, Anda ambilnya 1/4. Ini kan kepala anggap aja 100% di atas nih, atau 4/4 1. Nah kalau 2/4-nya segini, berarti segini. Itu mazhab apa? Hanafi. Mazhab Maliki seluruhnya, itu wajibnya seluruhnya. Mazhab Syafi'i kalau seluruhnya itu adalah bagian dari sunnah. Yang wajib 1. Tapi kalau Anda basahkan semua, itu jadi sunnah. Itu sunnahnya. Makanya saya kalau di rumah wudu, Pak, kalau saya kan lebih senang kalau rambut itu agak sedikit botak, Pak, ya. Jadi pada saat ketika wudu itu langsung basahin semua itu. Itu sunnah. Tapi yang wajibnya apa? Ambil air sedikit lalu terasa nih udah wajib nih. Tapi kalau Anda ingin menambah pahala sunnah, kasih lagi semua sampai dibasahkan keseluruhannya. Itu menurut mazhab Syafi'i. Wal udhunaini zahiran wa batinan, termasuk membasuh kedua telinga ini. Jadi membasuh kedua telinga ini dari dalam dan luar. Makanya caranya ketika Anda membasuh kedua telinga ini, ambil, taruh sini nih, Pak, diputar nih. Tuh, putar, kemudian baru. Bisa kelihatan nggak? Di sini dulu dalam nih, tuh, kan ada lekukan tuh. Tuh, kemudian baru yang zahiran, yang luarnya. Kena semua. Di sini, Pak, kalau tersentuh nih, ini bisa sehat nih. Ini menurut terapi ya. Pijat terapi ini katanya bisa membuat orang sehat di sini. Tersentuh. Itu di dalam Islam adalah bagian dari sunnah wudu. Yang sunnah berikutnya adalah dalam mazhab Syafi'i, wa takhlilu sya'rin katsifin, membasuh celah-celah rambut yang agak sedikit tebal, bukan tebal, apa sih? Jenggot yang apa nih? Kan ada jenggot nih.
Ada lagi jambang nih, yang lebat itu. Ini kan ada yang lebat. Nah, yang lebat ini repot nih, makanya kasih di sela-selanya diginin. Namanya takhlil. Takhlilu sya'rin kathifin. Kalau saya nggak ada jenggotnya, jadi nggak ada masalah. Kalaupun ada jenggot cuma 17 lembar. 17, 8, 45. Jadi kan pas 17 Agustus tahun 45 kan. Cuma 17 lembar. Tapi yang kayak ini nggak banyak, ini sela-sela ini harus. Itu sunnah. Min lihyatin wa aridin. Lihya ini jenggot. Wa aridin jambang, di jambang nih. Kalau jambangnya agak padat itu sela-selain dia. Kan ada orang yang jambang, Pak, brewok. Kalau kita bilang jambang. Tapi orang ada yang brewokan tuh sampai semua ini tertutup. Kadang-kadang mulut juga ketutup, Pak. Ada yang mulut sampai ketutup karena kumisnya tebal, nutupin ini tutup, nggak kelihatan tuh. Nah, itu repot tuh. Kalau kumis sunnah dicukur, jenggot sunnah dipiara. Kita terbalik. Jenggot yang kita cukur, kumis yang kita piara. Dari kebalik memang. Indonesia orang Islamnya memang lebih senang yang kebalik-kebalik. Wa aridin itu jambang atau brewok. Hah? Apa? Kumis ya, kalau kumis nggak terlalu tebal kan. Kalau yang jambang nih, yang brewok nih, dia perlu disela-sela begini nih, maksudnya disela-selain supaya air masuk. Wa asabi'il yadaini bitasbik, atau jari-jari kedua tangan nih, jari-jari kedua tangan, Pak. Ini kalau Anda ini harus di air masuk sela-sela sini nih, makanya pakai begini. Begini dia bersihkan. Karena apa? Namanya tasbik nih. Tasbik begini. Masukkan air ke sela-sela ini. Warijlain termasuk juga kedua kaki, jari-jarinya. Dari mana? Pakai apa? Min asfala bihinsiri yadihil yusra. Dari bawah dengan jari kelingking tangan kiri ini sini. Ini kelingking nih. Maka ngambilnya gimana? Kalau misalnya Bapak wudu itu ambil sebelah kiri. Sebelah kanan, kaki kanan. Saya enggak, boleh saya angkat nih? Boleh ya? Saya angkat Pak ya? Ini dari sini nih. Tuh dibersihkan. Bersihkan nih. Bersih, baru kemudian masuk sini lagi. Pakai begitu dia seret ke peti sisir, tapi dengan kelingking. Itu diajarkan. Kalau kita kan enggak cucu-cucu aja. Itu caranya gitu dalam mazhab Syafi'i. Nah, sekarang kalau kita udah tahu ya praktekin supaya enggak lupa. Sedikit-sedikit praktekin. Kalau enggak dipraktekin lupa. Saya kan ngajar tentang sholat mazhab Syafi'i, Pak. Besok cuma dia lupa semua. Apalagi udah umur 60 tahun ke atas. Yang diajarkan biasanya yang suka ngaji umur udah pada tua-tua. Rata-rata ini umurnya berapa, Pak? 50. Ada nggak umur 20 tahun, 15, 17 tahun? Nggak ada, Pak. Orang yang sudah mau mati semua yang ngaji biasanya. Yang nunggu bau. Dan biasanya cepat lupa. Tuh. Biasanya begitu. Makanya harus dipraktekin supaya jangan sampai lupa. Maka kalau Anda bisa membersihkan kaki dari pakai jari kelingking bagian kiri, dimulai dari kaki bagian kanan, kelingking sampai kelingking bagian kiri. Pakai kelingking. Kelingkingnya hilang maksudnya. Iya, pakai jari yang lain. Ya nggak apa-apa. Tapi yang abdolnya pakai kelingking. Kalau kelingking yang mungkin sakit atau apa, ya pakai yang lain nggak ada masalah. Tapi ukurannya begitu tadi. Nanti dipraktekin Pak ya, supaya jangan lupa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, atani Jibril datang kepadaku. Faqala, dia berkata, idza tawaddata, kalau engkau berwudu ya Muhammad, fakhallil lihyatak, maka kau basuh jenggotmu ini dengan air. Maksudnya apa? Di sela-sela jenggot itu dikasih air, gitu maksudnya. Ini perkataan Jibril kepada Rasulullah. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Kita terusin dikit lagi ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khallilu baina asabi'ikum la yukhallilullahu bainaha binnar wailun lil aqabi minan nar. Rawahu Daruqutni. Kata Nabi, khallilu baina asabi'ikum,
Anda harus basuh di antara jari-jari Anda dengan air di sela-selanya tuh. Kata Nabi. La yukhallilullahu bainaha binnar. Nanti Allah tidak akan memasukkan api di antara celah-celah itu. Maksudnya seperti itu. Wailul lil aqabi minan nar, maka merugilah, celakalah tumit-tumit yang tidak dibasuh oleh air, celaka bisa kena sentuhan api neraka. Maka kalau Anda nanti basuh kaki kena tumit, Pak, jangan di bawah tumit tuh. Ini kan tumit nih. Harus di atas. Nanti kalau bisa sampai betis. Sunnahnya sampai betis. Kenapa? Nanti itu kan jadi cahaya. Semakin ke atas semakin bagus sentuh airnya. Makanya nanti kita akan ajarkan lagi, Pak, terkait dengan persoalan wudu. Karena waktu kita ini sudah jam 7 ya. Jam 7 lewat berapa sih, Isa? Hah? 5 ya. Saya pikir kita selesaikan saja pertemuan hari ini. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Ini masih banyak ya terkait dengan sunnah-sunnah wudu dalam kitab Irsyadul Ibad. Insya Allah kita akan selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.